Shalom, Tuhan Yesus dan melihat firman Tuhan pada hari ini Kamis tanggal 11 Juni 2026 yang saya mendalam firman Tuhan Hakim-Hakim 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Judul perikop Simson dan Delila. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu mengampiri dia. Jadi Simson ini pergi ke Gaza. Dia melihat seorang perempuan sundal dan dia menghampiri dia, dan terjadilah suami istri karena Simson meminta kepada kedua orang tua, dan orang tuanya sebenarnya tidak setuju mengawini perempuan dari Gaza itu. Tetapi rencana Tuhan beda. Artinya dengan perempuan itu dia menghalau orang Palestina yang jahat di mata Tuhan. Tapi dia harus kawin sama Delila dulu, jadi suami istri dulu. Itu syaratnya, Bu Saudara. Jadi kadang kita pikir lain, Tuhan pikir lain. Tuhan tahu apa yang kita hadapi masa sekarang dan masa yang akan datang. Maka itu kita harus berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan dimanapun kita berada. Ayat ketiga. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, pegangan kedua daun pintu gerbang kota itu, dan kedua tiang pintu dicabutnya semua beserta palangnya, diletakkan di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung Janji di berhadapan dengan Hebron. Jadi Simson ini dapat kekuatan daripada Tuhan. Karena rambutnya itu tidak boleh dipotong. Kalau potong rambutmu yang panjang itu kamu lemah seperti manusia biasa. Jadi itu janji Allah kepada kedua orang tua Simson. Makanya Simson itu kuat. Tetapi pada akhirnya ketahuan lewat Delila itu. Karena Delila merenggak-renggak karena dia membela bangsa, akhirnya dipotong. Akhirnya lemahlah Simson, dicungkil kedua mata. Tetapi pada akhirnya doa Simson terakhir terkabul lagi. Pada waktu dia membuat lauk di gedung yang besar itu, banyak raja di sana, besar, banyak pemuka, mati semua. Lebih banyak yang mati daripada waktu Simson hidup. Jadi firman Tuhan memang harus kita dibaca supaya kita tahu semua apa rencana Tuhan kepada kita hari ini dan kedepannya. Ayat keempat, sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Jadi Simson ini jatuh cinta kepada Delila, yang perempuan sundal ini, bukan perempuan baik-baik. Simson jatuh cinta. Mungkin Delila ini cantik. Kalau dia tidak cantik, bagaimana mungkin Simson jatuh cinta? Perempuan Gaza ini. Dan itu adalah rencana Tuhan supaya firman Tuhan digenapi. Ayat 16. Lalu berangkatlah Delila ke Simson, kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk dituduh. Dan ini rayuan pertama, dua, dan ketiga. Dan diceritakanlah Simson, jika rambutku dipotong, maka aku menjadi lemah seperti manusia biasa. Disitulah Delila lapor raja-raja Filistin, dan mereka membawa uang kepada Delila, dipotong, dan lemahlah Simson. Jadi kita sebagai manusia yang ada sekarang, kadang kita banyak lemah satu, lemah dua, banyak lemah, ada kelebihan dan ada kelebihan. Maka itu kita harus ambil arti, kita baca dan renungkan kitab itu siang malam dengan hati-hati, itu kamu akan berhasil dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Jadi janji Tuhan itu benar-benar nyata kepada
kepada kita semua. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-31. Sesudah itu datanglah Petrus ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu mengumpulkan di antara Sora dan Eshtaol di dalam kubur Manoah ayahnya, dan dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Jadi cerita terakhir Simson ini meninggal. Anak dari Manoah. Jadi kita hidup di dunia ini hanya bersifat sementara. Ya. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Ya, karena kita hidup sementara. Kita mati, kalau kita diambil oleh Tuhan. Coba kita kembali kepada debutan Pengkhotbah 11 ayat itu. Ya, Bapak Saudara. Jadi intinya berdiri sama tinggi di hadapan Tuhan, terus sama rendah di hadapan Tuhan. Barang siapa yang akan ditinggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa yang direndahkan akan ditinggikan oleh Tuhan. Jadi kita di mata Tuhan kita semua sama, tidak ada perbedaan. Ya, Tuhan kasih hujan, Tuhan kasih matahari untuk kita semua. Satu-satunya juru selamat kita adalah Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Akulah juru selamat. Ya, Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya. Saya ingin melengkap lagi baca ayat Tuhan pada hari ini Kamis tanggal 11 Juni 2006 di Hakim-Hakim 16 ayat pertama hingga ayat yang ke-31. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan Sunda lalu menghampiri dia. Ayat yang 31. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Sora dan Eshtaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus berkati. Haleluya. Amin.